Shalom. Tuhan baik, amin. Baik menurut kita atau menurut Tuhan? Ini penting sekali. Sekali lagi saya nggak pernah bosan-bosan ingatkan saudara, jangan percaya Yesus menurut Anda. Percayalah Yesus menurut Yesus. Yaitu percaya berdasarkan firman Tuhan. Ini penting sekali. Untuk itu kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Tuhan kami yang hidup, yang kami kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami, yang adalah Tuhan dan Raja kami. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Engkau sendiri berkata, firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Tanamkan kepada setiap kami, tidak ada mujizat yang paling indah dalam hidup ini selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Roh Kudus, Roh kebenaran, berotoritaslah. Lembutkan hati kami, jangan ada bagian diri kami, pribadi lepas pribadi, apakah itu cara sudut pandang, paradigma, konsep-konsep nilai, tujuan hidup, jangan ada dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tetapi kami yang berubah dan buat setiap kami suka berubah. Roh Kudus, berotoritaslah. Kami sungguh memohon semua ini dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin, amin. Saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk setiap kali mendengarkan firman Tuhan, supaya kita belajar firman Tuhan menurut Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 11. Ayat 1 sampai ayat 4. Nanti kita lanjutkan kepada Matius 6 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca ayat yang genap, terus kita bergantian sampai ayat 4. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya, katakan amin. Saya mulai. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lanjut. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Yesus latar belakang agama Yahudi. Ulangi, latar belakang agama apa? Agama Yahudi. Mereka melihat teladan kerohanian selama ini dari pola-pola ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam besar.
Begitu Yesus menyatakan kebenaran, bukan saja perkataannya, tapi juga hidupnya. Yang kata kuncinya, hidupnya. Ulangi, kata kuncinya mana? Hidupnya. Kalau khotbah saya bagus, hidup saya enggak bagus, saya itu tidak rohani. Ini penting. Supaya Anda jangan kecewa ketika menghadapi kematian. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Khotbah tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Penyembahan, bahasa roh, mujizat, nubuat tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali. Akhirnya banyak orang Yahudi itu lebih menekankan ritual tanpa spiritual. Jangan lupa Bapak Ibu, semua khotbah-khotbah, semua penyembahan, semua mujizat-mujizat hanya ritual. Tetapi kalau berubah kelakuan kita, ada keteladanan hidup di atas rata-rata, berfungsi garam dan terang, di situlah letak spiritual. Di situlah letak spiritual. Ada orang khotbah bagus, penyembahan bagus, doa puasa, tapi batu sandungan hidupnya. Orang gak sadar, kejebak pada ritual. Maafkan saya Bapak Ibu, iblis mengenal Yesus tidak? Jawab dong. Iblis mengenal Yesus tidak? Mengenal. Bahkan dia lebih mengenal Yesus daripada Petrus dan kawan-kawan. Sampai kemudian lawatan Roh Kudus memberikan mereka pemahaman benar. Halo. Iblis itu tahu Yesus anak Allah yang maha tinggi daripada Petrus dan kawan-kawan. Iblis itu tahu siapa Yesus. Sehingga ada pemuda dari Gerasa, kerasukan setan. Datang Yesus mengusir, langsung tersungkur. Iblis, roh jahat, maafkan saya supaya kalian makin cerdas. Iblis dan roh jahat ketemu Yesus juga menyembah. Iblis dan roh jahat ketemu Yesus juga menyembah. Tersungkur, proskuneo, sakah, menyembah dia. Tapi setelah itu dia nggak pelaku firman, dia melawan firman. Maafkan saya khotbah apa adanya karena Tuhan sayang sama Anda. Kalau Anda suka menyembah khotbah pelayanan, tapi nggak berubah kelakuan Anda nggak suka pelaku firman, itu pola-pola ditipu iblis itu. Roh jahat. Ini penting sekali supaya Kristen itu bukan sekedar di mimbar, bukan sekedar ibadah pada hari ini, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali. Makanya ketika Yesus berdoa, beda sekali dengan doa-doa ahli Taurat orang Farisi yang lebih menekankan cara sujud, berlutut, angkat tangan, kata-kata manis puitis. Yesus tidak. Yesus pagi-pagi bangun pergi ke tempat yang sepi. Sikap hatinya disertai dengan kelakuannya selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan alergi berdoa dengan sujud. Katakan amin. Jangan alergi. Sujud perlu. Saya juga kalau berdoa itu sujud, berlutut di hadapan Tuhan. Kadang-kadang meletakkan muka saya ke tanah, ke lantai di rumah. Saya berdoa kadang-kadang sampai nangis-nangis. Terima kasih Tuhan. What next? Apa berikutnya? Berubah enggak kelakuan kita? Masih pemarah enggak kita? Masih sombong tidak?
masih pembohong tidak? Pemalas. Anak-anak masih melawan orang tua enggak? Orang tua masih suka kasar sama anak tidak? Musuhan enggak Anda sama ipar Anda? Sulit enggak Anda berdamai dengan besan Anda atau menantu Anda? Ini penting. Makanya ketika dilihat Yesus berdoa, kok beda banget dengan ahli Taurat, orang Farisi, imam yang kepala. Kadang-kadang pamer doanya. Kadang-kadang di perapatan jalan, Tuhan, aku memberikan perpuluhan. Aku tidak seperti pemungut cuai. Pamer doa-doanya. Akhirnya banyak orang Yahudi, pola-pola Yahudi diikuti Kristen masa kini. Khotbahnya bagus, halo. Gereja memerlukan khotbah bagus. Yang setuju katakan amin. Nubuatnya bagus, halo. Gereja memerlukan nubuat. Ngusir setan, mujizat. Gereja memerlukan itu. Bahasa roh, jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Alkitab mencatat ada bahasa roh. Jangan ada anti bahasa roh. Tetapi tahu Anda, banyak orang Kristen menyimpulkan rohani di bahasa roh. Banyak orang Kristen menyimpulkan rohani di khotbah. Banyak orang Kristen menyimpulkan rohani di mujizat. Itu semua perlu, tapi bukan di situ kesimpulan rohani Bapak Ibu. Nanti Anda percaya kepada Yesus enggak menurut Yesus? Tampilkan operator Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Supaya kita mendalami firman dengan jelas. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lanjut apa berikutnya? Masih ayat 21. Berikutnya apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tahu enggak Anda? Khotbah tidak statement hidup berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah tidak statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan enggak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan. Ketika saya melakukan firman, itulah statement hidup yang berbobot. Kita mengakui Yesus Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga lah yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Khotbah saya berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau khotbah saya adalah kesimpulan kehidupan. Catat baik-baik. Khotbah saya berbobot mengakui Yesus Tuhan. Kalau khotbah saya kesimpulan dari kelakuan. Ini penting Bapak Ibu. Supaya kita jangan terjebak kepada ritual. Karena spiritualnya ketika kita pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Ada pendeta sangat terkenal, penyembahannya bagus, bahasa rohnya bagus, jemaatnya sekitar 100.000 lebih. Mujizat-mujizat. Tetapi punya istri simpanan. Selesai. Ini seringkali orang gak sadar. Karena apa? Kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Ayo dong. Yesus itu kudus, kita harus kudus. Ini penting. Karena apa? Tolong jawab jemaat sekalian, belajar jujur. Semua orang percaya harus bisa khotbah enggak? Tidak. Karena tidak, itu tidak menentukan. Karena tidak, itu bukan ukuran rohani. Walaupun kalau Anda punya karunia khotbah, Anda harus khotbah. Anda karunia khotbah, Anda harus khotbah. Tapi tidak semua orang percaya harus khotbah. Supaya Anda ngerti mana yang menentukan, mana yang tidak menentukan. Semua orang percaya harus bisa bernubuat ya?
Tidak. Jangan anti nubuat. Tetapi jangan buat nubuat itu ukuran rohani. Karena tidak semua orang percaya harus bisa bernubuat. Tetapi kalau Anda punya karunia bernubuat, bernubuatlah. Semua orang percaya harus berbahasa roh enggak? Enggak. Tapi jangan Anda anti bahasa roh. Ini penting sekali. Pertanyaan saya, semua orang percaya harus hidup kudus enggak? Jawab dong. Karena itu menentukan. Ayolah, yang harus itu menentukan Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau Anda bisa khotbah, Anda bisa bahasa roh, Anda gak kudus, selesai. Kalau Anda gak bisa khotbah, Anda kudus, itu rohani. Ini penting sekali supaya Anda belajar mana yang nilai menurut Tuhan. Ini penting sekali. Makanya berdoa itu bukan bicara pola, bukan bicara cara, tapi bicara kehidupan. Sebelum kita lanjut, kita buka Yakobus 5 ayat 16. Sebelum kita lanjut, kita buka Yakobus 5 ayat 16. Sebelum kita lanjut, kita buka Yakobus 5 ayat 16. Sama-sama baca Bapak Ibu dengan tegas. 1, 2, ya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lanjut. Doa, lanjut doa. Yang mana yang benar, doanya atau orangnya? Orangnya. Ada ibu-ibu datang ke saya, puji Tuhan Pak Ridwan, saya punya karunia menegur. Oh puji Tuhan. Saya rajin sekali doa puasa, rajin kali doa puasa. Puji Tuhan. Aku suka mendengar suara Tuhan, suka mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya tanya ibu, udah mengampuni suami enggak? Pak Ridwan jangan ngomong gitu. Saya tetap cerai. Saya bilang doa puasamu enggak ada arti. Kamu pembohong. Kau dengar suara Tuhan itu bohong. Suara Tuhan ampuni kesalahan orang lain. Kau enggak mengampuni suamimu, tetap kamu atau cerai. Inilah sekarang banyak orang Kristen Bapak Ibu. Kalau Anda berdoa, Anda belum saling mengaku dosa, jangan berdoa minta ampun dulu. Kalau Anda berdoa, Anda tidak mau menerima istri Anda tidak menerima suami Anda jangan berdoa. Sekalipun Anda berdoa puasa. Seringkali kita bicara ritual doa puasa. Kelakuan enggak? Padahal spiritual itu di kelakuan. Jangan lupa. Makanya kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan saat khotbah. Gampang sekali saya menampilkan rohani saat khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Rohani enggak saya. Ini masalahnya. Orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa kita bohongi. Janganlah belajar membohongi Tuhan. Padahal Tuhan gak bisa dibohongi. Ayo. Rohani gak Anda bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika Anda bawa mobil dipepet orang. Mayoritas saya khotbah di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, di Australia. Saya khotbah di mana-mana. Mayoritas lebih menampilkan ritual-ritual daripada spiritualnya. Padahal nilai rohani di spiritualnya, di kehidupan sehari-hari. Makanya lihat kembali kita, doa orang yang benar, orangnya benar. Anda menggunakan uang benar enggak? Anak rohani saya sedih saya lihat anak rohani saya.
Gerejanya besar di Jakarta. Kalau saya sebut namanya pasti Anda kenal. Ketika saya khotbah di sana, dia langsung bilang, dia panggil saya Bang Ridwan, lihat dong jam saya. Kenapa jammu? Saya bilang, tebak bang, harganya berapa? Nggak tahu saya, nggak tahu. Tebak dong, saya nggak pernah jual beli jam, nggak tahu saya. Dia sebut apa? Ini 2 miliar nih Bang. Langsung saya tatap mukanya, saya bilang, sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda itu. Kok 2 miliar berkat Tuhan kau terjemahkan kepada benda mati. Gak kenal Tuhan Anda. Karena nilai itu bukan di harga. Nilai itu di fungsi. Ini penting berubah cara sudut pandang Anda. Nilai itu di fungsi, bukan di harga. Saya bilang jam tangan saya 1,2 juta. Jam Anda 2 miliar. Saya tanya fungsinya sama enggak? Terlalu boros sekian miliar hanya untuk jam. Mobil dia harganya 6 miliar. Cuman 2 bangkunya. Hei, bangun. Hanya 2 bangkunya. 6 miliar untuk 2 orang. Lu kan bodoh sekali. Jangan pura-pura gak dengar Bapak Ibu. Jangan pura-pura gak dengar. Kalau beli kendaraan 6 miliar, beli bus 3 biji, udah mewah itu. Bus 3 biji. Banyak bangkunya, supaya berfungsi pada banyak orang. Kenapa enggak berubah cara sudut pandang Anda ikut Yesus? Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau kalian ikuti, tetap penampilan saya sederhana. Batik saya ini 85.000. Jangan kasihan kalian lihat saya. Banyak duit saya. Tapi bukan untuk benda mati lah. Tas istrinya 876 juta. Hampir 1 miliar tas. Padahal fungsinya apa? Tempat handphone, tempat lipstik. Nggak lebih. Kalau tasnya tempat parkir pesawat, waduh hebat lah. Kan enggak. Kenapa segitu? Makin menyedihkan apa? Nyanyinya suaranya bagus, gayanya bagus. Tapi menjijikkan di mata Tuhan. Karena nyanyinya apa? Ku tak membawa apapun juga. Lalu bawa itu. Ku tinggal, enggak lu tinggal, lu pamer-pamer itu. Akhirnya nyanyian dengan kelakuan bertentangan. Anda nggak punya hati nurani. Tumpul hati nurani. Banyak pendeta pengkhotbah yang terkenal. Banyak mujizat dan sebagainya. Kalau nggak nyata dalam kelakuan. Kalau Anda ibu-ibu bagus khotbah, bagus penyembahan. Anda bisa ngelawan suami Anda. Jangan main-main. Anda tidak rohani sama sekali. Mau saya ulangi, kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan. Pasti benar yang saya ucapkan. Karena rata-rata orang mati dulu baru sadar. Expire. Terlambat. Bapak-bapak, kalau Anda bisa khotbah, Anda bisa mendoakan orang sakit sembuh. Tapi Anda maki-maki istri Anda sama sekali nggak rohani. Anda fokus Anda ritual tanpa spiritual. Orang Yahudi lebih banyak ritual tanpa spiritual. Orang Kristen masa kini ngikut-ngikut pola Yahudi. Ritual tanpa spiritual. Sehingga pola-pola ibadah agama Yahudi. Banyak gereja-gereja ulangi lagi. Loh kan udah digolkan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini tanpa sadar orang Kristen. Makanya kembali Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Karena seruan dalam khotbah, seruan dalam penyembahan, seruan dalam nubuat mujizat, seruan dalam bahasa roh, seruan dalam ibadah-ibadah. Gak pernah berbobot selain orang khotbah, menubuat, berbahasa roh, mujizat dan sebagainya. Harus dilanjutkan. Melakukan kehendak Bapa, saudara, pelaku-pelaku firman.
Itu nilai. Sehingga Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Lanjut. Yes. Gak pernah Tuhan mendengar. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Serta gelar-gelar teologi. Enggak. Doktor teologi pun gak jamin rohani. Doktor teologi pun gak jamin rohani. Gembala jemaatnya banyak pun gak jamin rohani. Ketua sinode pun gak jaminan rohani. Pelaku firman itu ukuran rohani Bapak Ibu. Karena apa? Ayat 22. Ini yang terjadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Seringkali dibuat ini nilai. Itu dari awal Tuhan memuridkan dan diingatkan. Ini bagian khotbah di bukit. Khotbah dasar sekali pondasi kekristenan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 3 hal ini representatif nilai bagi orang Yahudi. Nilai bagi orang Kristen masa kini. Pelaku firman. Saya ulangi, pelaku firman. Saya ulangi, pelaku firman. Saya ulangi, jangan anti kesembuhan, jangan anti mujizat, jangan anti bahasa roh, jangan anti nubuat, jangan anti khotbah, jangan anti sekolah teologi. Tetapi semuanya itu kosong, gak ada artinya kalau gak pelaku firman. Ini penting, makanya dilihat Yesus ini pelaku firman, beda sekali dengan rohaniwan saat itu selama mereka kenal. Maka lihat kembali kita Lukas pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Menyingkir dia. Kalau Anda baca Markus juga menyingkir dia ke tempat yang sepi. Pagi-pagi waktu masih gelap dia menyingkir. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Karena mereka penasaran sekali. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kok lain sekali doamu? Sama seperti yang diajarkan Yohanes. Lain sekali doanya. Saat itu yang representatif rohani menurut Tuhan bukan imam kepala. Bukan ahli Taurat. Bukan orang Farsi. Tetapi Yohanes, terlebih lagi Yesus. Beda sekali. Karena doa itu bukan bobotnya sekedar ritual. Ritual perlu, tapi bukan sekedar ritual. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Seharusnya kita juga berkata gitu kepada Tuhan. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Maka cara berdoa itu bukan penekanan pada caranya, tapi esensinya. Maka lihat ayat selanjutnya. Ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Apabila kamu berdoa, katakanlah apa? Bapa. Stop. Pertama, Bapa. Berarti kita sudah anak dulu. Bertobat, lahir baru, itu dasar pertama untuk bisa berdoa. Kalau belum bertobat lahir baru, jangan panggil Bapa, Anda so akrab. Harus bertobat lahir baru. Banyak Kristen-Kristen saya khotbah di Tapanuli, di Manado, di Ambon, Maluku, di Papua, di NTT. Banyak Kristen hanya Kristen KTP, lahiriah. Main judi tetap, minum mabuk tetap. Salah satu kantong Kristen di Indonesia ini NTT. Tapi ketika saya pelayanan penjara di NTT, paling tinggi kejahatan di NTT yang notabene kantong Kristen, perzinahan, pemerkosaan. Mau kemana Kristen? Karena ritual-ritual. Tapi saya sedih. Ada pendeta begitu bagus penyembahannya. Bagus bahasa rohnya. Nyanyiannya bang sampai kadang-kadang keluar air mata dia. Tapi 3 anak jemaat dia permainkan dalam perzinahan. Ayo saya ulangi Bapak Ibu. Orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa.
Bersyukurlah Anda di tengah-tengah perjalanan ikut Yesus, kita masih ditegur dosa kita, sesuatu yang gak benar. Karena semua ibadah Kristen, doa puasa, itu sekedar ritual tanpa spiritual. Kalau gak disertai dengan kekudusan dan perubahan kelakuan. Sayang khotbah begini, makin tidak disukai banyak gereja. Ini masalahnya. Dikuduskanlah namamu. Apa arti dikuduskan? Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau ada anak bandel, saya ulangi. Kalau ada anak bandel, langsung orang ngomong, anak siapa itu? Oh anak Pak Ali. Oh anak Pak Simanjuntak. Oh pantas. Yang dipermalukan orang tuanya kalau anaknya kelakuan buruk. Makanya yang paling bahaya dalam kekristenan dengan seluruh aktivitas gereja, pelayanan, batu sandungan. Dikuduskan. Kalau kita memanggil dia Bapa, hai anak-anak Allah, harus mau mempertanggungjawabkan status anak Allah. Ada kesaksian hidup, keteladanan hidup. Tetapi banyak orang bernubuat, banyak orang mujizat, tidak menjadi pelaku firman. Batu sandungan. Akhirnya doa-doanya, pelayanannya, bobotnya hanya dimensi ritual. Akhirnya Tuhan tolong, aku gak kenal engkau, enyah kau pemuda kejahatan. Banyak orang bernubuat, khotbah, mujizat dan sebagainya akan ditolak Tuhan. Karena tidak disimpulkan pada spiritual, yaitu keteladanan hidup yang membuktikan dia anak. Anak ini kelakuan kayak papanya. Iya dong. Cenderung gitu. Anaknya itu mirip orang tuanya. Itu cenderung. Bapa kami di surga. Status kita harus jadi anak. Kalau anak harus jangan jadi batu sandung mempermalukan Allah. Dikuduskanlah namamu. Kalau kalian pernah pinjam uang, bayar, pulangi. Kalau Anda pernah menyakiti anak Anda, minta maaf. Jangan gengsi dalam minta maaf. Ini penting sekali. Supaya jangan kita bicara kebenaran, tapi hidup kita jauh dari kebenaran. Dikuduskan namamu, kita harus mencerminkan Allah. Buka 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ini menentukan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sama-sama baca Bapak Ibu. Ini ayat menentukan. 1, 2, iya. Barang siapa tidak mengasihi. Ini menentukan. Semua orang percaya enggak harus bisa khotbah. Semua orang percaya enggak harus bisa bernubuat. Semua orang percaya enggak harus punya gelar teologi. Semua orang percaya harus mengasihi. Ini Alkitab. Yang harus itu menentukan. Ulangi, 1, 2, iya. Yang harus itu menentukan. Yang enggak harus tidak menentukan. Semua orang percaya harus ke Israel enggak? Enggak. Tetapi kalau kalian punya duit, bisa jalan-jalan ke Amerika, bisa jalan-jalan ke Eropa. Kenapa lu gak tertarik ke Israel? Bingung saya lihat Anda. Tetapi kalau Anda gak punya duit, gak usah doa puasa supaya ke Israel. Sampai mati pun Anda gak ke Israel, gak ada masalah. Tetapi kalau sampai mati Anda tidak mengasihi, selesai. Kalau tidak mengasihi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah yang Allah kasih menciptakan kita segambar dengan Dia. Maka kita adalah makhluk kasih. Ketika kita bertobat lahir baru, harus dibentuk oleh Tuhan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10.
diciptakan ulang dalam Yesus Kristus supaya ada proses. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Karena Kristus adalah mencontohkan arti anak Allah. Bisa manggil Bapa, anak Allah. Harus seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itulah kerinduanku. Harus seperti Yesus. Bukan rambutnya panjang, bukan jenggotnya. Tapi Allah adalah kasih. Kolose 1 ayat 19. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kasih. Mari kita buka 1 Korintus 13 ayat 2. Karena ini menentukan. Kalau kita anak, tiru kayak Yesus. Ini menentukan. 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Maka setiap orang yang bertobat lahir baru, puji Tuhan ada yang bisa khotbah. Puji Tuhan ada yang bisa bernubuat. Puji Tuhan ada yang bisa jadi gembala. Puji Tuhan bisa jadi penginjil. Puji Tuhan ada yang mendoakan sakit sembuh. Puji Tuhan. Tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan kalau tidak punya kasih, Anda dan saya sama sekali gak ada guna. Makanya kalau kita berdoa Bapa kami, bukan kalimatnya yang harus dihafal. Ada di Maluku, anak baru lahir, doa Bapa kami diketik di satu kertas, digulung, dibungkus kain, terus kemudian jadi kalung. Itu jimat. Kok doa Bapa kami jadi jimat? Karena nggak ngerti. Bahkan ada majelis di Manado. Setiap kali doa, nggak bisa doa lain selain doa Bapa kami. Akhirnya sekedar hafal, bukan maknanya. Makanya Alkitab itu hafal harus, tapi lebih dalam daripada itu adalah makna yang tersirat di balik tersurat. Ini penting, harus jadi murid, harus belajar. Ini penting. Makanya apa itu kasih? Ayat 4 sampai ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu, Bapak Ibu, kalau kita jadi anak Allah, belajar sabar dong. Halo, saya tanya Anda, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah? Artinya apa? Itu mujizat gampang. Awal-awal boleh kalian kagum itu. Berikutnya jangan lagi kagum. Kecuali kita punya, saya diundang khotbah di pesisir Malaysia. Saya khotbah di Filipina Selatan. Komunitasnya orang gak percaya. Saya khotbah mujizat. Saya bilang, siapa yang buta? Pasti Tuhan bisa sembuhkan. Yang lumpuh, pasti bisa. Untuk mereka percaya. Untuk mereka percaya. Tapi bagi orang percaya, itu jangan lagi penekanan. Walaupun jangan ragu Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu jangan lagi penekanan. Karena semua yang seketika sifatnya sementara. Saya ulangi, ada ibu-ibu kanker parah, gak ada harapan hidup. Ketemu sama saya beberapa lama kemudian di Bangka. Puji Tuhan Pak Pendeta, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya rumah sakit Darmais. Saya sembuh. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kapan kejadiannya Bu? 5 tahun yang lalu. Oh, kapan periksa terakhir? 6 bulan lalu kanker saya sudah bersih. Apa sih bilang? Puji Tuhan Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Bu, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu, semua yang sembuh ingatkan, dia bisa mati lagi. Karena seketika itu sifatnya sementara bukan kekal. Semua mujizat seketika
sementara, bukan kekal. Semua kesembuhan ada aroma kekekalan. Kalau kesembuhan disertai dengan pertobatan. Kesembuhan tanpa pertobatan nggak ada kaitan dengan kekekalan. 10 orang sakit kusta semua sembuh. Satu yang bicara kekekalan. Laut dibelah Tuhan, terbelah. Udah lewat orang Israel, gabung lagi nggak tetap terbelah sementara. Jawab Bapak Ibu, kalau lumpuh berjalan bisa seketika. Kalau membuat mayat bangkit bisa seketika. Laut terbelah seketika. Jawab, membuat orang jadi sabar itu seketika atau tahunan? Tumben jujur loh. Maafkan saya, camkan. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada sabar, kalian belum benar ikut Tuhannya. Catat bebek. Kalau kalian lebih kagum mayat bangkit daripada sabar, Anda menghina Tuhan. Ini catat baik-baik. Karena sabar itu gak bisa seketika. Proses. Pelaku firman itu gak seketika. Saya ulangi, ibu-ibu, lihat saya, ibu-ibu. Ibu-ibu, ada gak perintah Tuhan? Hai istri, tanduklah suamimu. Ada gak? Tanduklah suamimu, ada gak? Kenapa? Tanduk itu seketika, gak usah diajarin pun Anda bisa. Halo, yang suka tanduk, lihat saya, bertobat loh. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Istri tunduk pada suami, itu proses seketika atau tahunan. Kalau kalian lebih kagum lumpuh berjalan daripada istri tunduk pada suami, kalian belum benar Kristennya. Catat dong baik-baik. Kalau kalian kagum sakit sembuh, rendah banget derajat kalian kalau nggak langsung jadi pelaku. Kasih itu sabar. Ini menentukan. Kasih itu murah hati. Kenapa di gereja, di tempat kita ibadah ada perpuluhan supaya kita belajar kasih. Murah hati. Saya bingung ada gereja menentang perpuluhan. Bingung saya. Padahal itu fasilitas kita untuk murah hati. Jujurlah, kita kecenderungan kita pelit atau memberi. Cenderung kita pelit. Yang pelit lihat saya. Nah gitu dong. Cenderung kita pelit. Murah hati, suka memberi. Perpuluhan itu latihan. Kenapa ditolak? Yang salah kalau perpuluhan itu kita pakai untuk ngancam-ngancam jemaat. Nggak boleh. Nggak boleh ngancam aja. Kalau kau nggak memperlukan kau terkutuk. Jangan ancam-ancam itu. Tapi percayalah ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kau nggak memberikan perpuluhan, kau nggak ngerti arti kasih. Ini penting. Kasih itu tidak cemburu. Istri saya cantik sekali, orang buta pun tahu. Jangan gitu dong ketawanya. Jalan saya sama istri saya, terus istri saya bilang apa? Pak lihat tuh, bapak itu ganteng. Saya bilang, iya memang ganteng. Kenapa harus cemburu? Memang ganteng kok. Tapi pertanyaan saya, kau mau menikah sama dia enggak? Ya enggak loh Pak. Ya. Jujur. Mana lebih suka orang? Pria ganteng atau pria sabar? Mana anak-anak remaja, anak-anak gadis sekarang? Lebih suka pria ganteng atau pria sabar? Pria ganteng. Karunia ditipu. Itu karena ditipu itu. Walaupun Freddy ganteng, udah tahu. Orang buta pun tahu dia ganteng. Apalagi dibandingkan dengan saya. Seperti rinso dengan sabun biasa. Jangan gitu ketawanya. Tapi saya nggak tahu Freddy dengan saya siapa lebih sabar, nggak tahu saya. Mungkin juga dia. Maksud saya Bapak Ibu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Kristen itu silakan kau jadi pendeta, silakan jadi pengkhotbah, silakan kau bernubuat, silakan kau bahasa roh. Tapi kau kalau sombong, mentah semua itu karena ini penentu. Anak dulu kayak bapak adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi nggak kenal Allah. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Orangnya benar yaitu selaras dengan Allah. Kristus adalah anak Allah, kita harus seperti dia. Tidak sombong. Saya pernah 5 orang, nggak tahu saya pernah saya ceritakan kepada Anda atau tidak. 5 orang kami pengkhotbah KKR di Manado. Seminggu sebelum berangkat salah satu pendeta bilang apa? Pak Riton, Bapak ikut khotbahkan di Manado KKR? Iya kenapa? Mereka nggak kenal kita, mulai sombong ini orang.
Lo kenal loh, makanya kayak dia bilang. Masa kita pendeta terkenal, semua pendeta merasa terkenal, itu sombong. Catat bebek. Karena mereka akan terjebak melayani fasilitas. Masa kita pendeta terkenal, pesawatnya Lion? Saya bilang kenapa nggak masalah? Kan nggak masalah. Lo perhatikan, kita pendeta terkenal, saya nggak terkenal. Tiket pesawat kita Lion, ya masih bagus dong. Coba saya dikasih ongkos gokar ke Priok, disuruh berenang ke Manado, nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Lion kan terbang. Saya bingung kadang-kadang Kristen seperti ini. Dia kejar saya. Pak Riton jujur. Loh, kenapa jujur? Apa hubungannya? Jujur, Pak. Ya ada apa? Tiket pesawat Bapak Lion nggak? Enggak. Kok beda-beda? Bapak tiket pesawatnya apa? Saya Lion. Kau lebih mahal. Kan lebih mahal Lion daripada Lion kan? Kan Anda tahu itu kan? Kan Anda juga gampang ditipu kan? Mana lebih mahal? Americano atau kopi hitam? Padahal sama. Istilahnya beda. Anda suka yang mahal. Padahal kopi hitam dua-duanya. Mana lebih mahal? Cappuccino atau kopi susu? Kristen, Nora. Mana lebih bergengsi? Minum kopi di kafe atau di kedai? Kafe sama kedai sama. Artinya sama. Tapi bergengsi di kafe. Turut berduka cita. Kita kan menggunakan istilah doa. Kau Lion, aku Lion. Pak Ridwan jangan bercanda. Nggak bercanda. Kau lebih mahal. Saya pernah khotbah. Kalau nggak salah ke Medan atau kemana itu. Naik pesawat Garuda saya saat itu dikasih. Kelas ekonomi. 4 pendeta lain kelas bisnis. Mereka bilang, lah Pak Ridwan ke ekonomi. Ya nikmati dong, kalau kalian bisa nikmati. Saya ekonomi, saya nikmati. Nggak ada masalah, nggak terganggu saya. Nggak terganggu. Tapi kalau saya duduk di sayap, baru terganggu. Ada apa Kristen ini? Saya ekonomi, kalian bisnis. Ya nikmati aja lah. Kenapa terganggu dengan hal-hal seperti itu? Paulus dan Silas di penjara disiksa tetap memuji nama Tuhan. Aku memuji itu keren. Kalau kalian sakit sembuh, memuji nama Tuhan itu gampang. Kalau kalian dapat mobil baru, memuji nama Tuhan itu gampang. Bapak-bapak lihat saya. Kalau istri kalian menikah 20 tahun, 25 tahun. Istri kalian tetap cerewet. Dia tidur, kau berlutut dekat dia dan kau nyanyi. Itu berbobot. Itu berbobot. Nah ini masalahnya, kita suka nyanyi ritual. Prakteknya kagak. Mengucap syukur dalam segala hal, hanya lip service. Ini penting. Kemungkinan bapak-bapak, ini kemungkinan lagi ya. Kemungkinan bapak-bapak istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Tapi tidak ada kemungkinan saya tidak memuji nama Tuhan dengan segala keberadaan istri saya. So sweet. Ayolah. Karena bukan di khotbah saya rohani. Di kehidupan saya rohani. Makanya belajar doa itu bukan doa cara. Tapi substansinya, intinya kehidupannya. Orang Kristen itu gak sombong. Ayat 5 perhatikan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saya sedih. Ada orang tua kagum anaknya WL. Tapi gak sopan. Gagal loh. Lebih bernilai sopan daripada bisa WL. Ayo dong. Ada anak pendeta kagum anaknya bisa khotbah. Pak Ridwan, puji Tuhan anak saya bisa khotbah. Khotbahnya bagus. Banyak yang sukai. Oh puji Tuhan. Tapi saya tanya kamu bapaknya kan? Iya, kenapa Pak Ridwan? Istrimu ibunya kan? Iya Pak Ridwan, kenapa? Masih dia lawan gak? Masih. Suruh jangan bisa khotbah, gak usah khotbah. Karena kebiasaan dia khotbah. Menganggap itu rohani. Sehingga gak sopan, gak mau tinggalin dia. Ini ngeri sekarang. Banyak orang Kristen gak sopan. Ini penting sekali. Siapapun, apapun latar belakang tetangga Anda, biarpun dia agama gak seagama dengan kita, tetap sopan sama mereka. Tetap sopan. Ini penting. Apapun tetangga Anda, apapun latar belakang ekonomi saudara Anda, biarpun ekonominya lemah, tetap sopan. Allah adalah kasih. Kasih ini sini. Sopan. Gak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Bapak Ibu. Kalau kalian Kristen masih pemarah. Kalian gak ngerti Kristen. Ayolah. Yang ini yang harus dikhotbahkan sering-sering daripada sekedar sakit sembuh.
Karena kalau tanpa mengasihi, nggak mengenal Allah. Ini menentukan. Dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak, ibu, kesalahan istrimu, kesalahan suamimu. Lupakan dong. Tuhan bilang apa? Aku mengampun dosamu dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Tuhan gak ingat lagi dosa suamimu. Kalau kau ingat berarti kau lebih pintar dari Tuhan. Buat aja surga sendiri kalau begitu. Ayo loh. Jangan ingat-ingat dosa iparmu, menantumu, anakmu, orang tuamu, mertuamu. Stop. Ini Alkitab supaya nanti Anda jangan mati ditolak Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kasih itu termasuk tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Makanya ayat 8 penentu. Sama-sama baca Bapak Ibu ayat 8. 1, 2, iya. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Berarti mana yang kekal? Hanya kasih. Nubuat gak kekal. Bahasa roh gak kekal. Pengetahuan gak kekal. Jadi kalau kita dokter teologi, jangan sombong. Itu gak kekal. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi tetap nama saya Pendeta Ridwan Huta Barat. Saya gak pernah tulis gelar-gelar. Karena itu bukan ukuran nilai. Kembali kita Lukas 11. Bapa, dikuduskanlah namamu. Jadilah teladan. Bertanggung jawab status orang Kristen. Bertanggung jawab status anak Allah. Bertanggung jawab dengan doa-doa, dengan nyanyian, dengan khotbah. Bertanggung jawab, kita panggil dia Bapa. Bertanggung jawab. Jadi kalau berdoa tidak bertanggung jawab, Anda sedang memperbudak Tuhan dan itu jahat. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Bukan soal materi. Bukan. Bukan soal kelimpahan-kelimpahan materi. Tetapi kerajaan Allah itu bicara kebenaran dan damai sejahtera. Kalau kita kelimpahan damai sejahtera itu jauh lebih bernilai pada kelimpahan materi. Makanya Paulus dan Silas disiksa pun damai sejahtera mereka tidak pernah hilang. Stefanus lempari batu, mukanya penuh dengan damai sejahtera. Itu momentum dia bisa tetap berbuat baik kepada mereka yang melempar dia. Bapa, jangan timpakan kesalahan pada mereka. Damai sejahtera membuat kita menjadi kesaksian, teladan, berfungsi garam dan terang dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Damai sejahtera. Ini mujizat utama daripada sekedar materi. Cincin emas saya cuma satu, cincin perkawinan. Sekali lagi, jangan kasihan lihat saya banyak duitnya. Tapi bukan bicara materi. Karena banyak hamba-hamba Tuhan di pedalaman Sulawesi, Papua, Kalimantan, pedalaman Jawa Timur bagian selatan dan Sumatera. Kita harus support tiap bulan. Yang penting pakaian saya bersih. Semuanya bersih. Bukan bicara harga. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab secara murni. Ini penting. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehidupan seperti dalam kerajaan Allah yang bersifat kekal, yang tidak menentukan oleh materi. Materi itu sifatnya sementara. Makanya keteladanan hidup lebih penting daripada sekedar materi. Jangan anti materi, tapi jangan letakkan pengharapanmu di materi. Lanjut ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang materi itu secukupnya. Jujur. Orang paling kaya di dunia Elon Musk. Dengan orang yang sederhana di Cirebon. Kira-kira volume makanannya sama enggak? Sama juga kok. Orang miskin setengah piring. Orang kaya makan 10 piring. Kagak tuh. Kagak. Materi secukupnya. Jujur. Jamin gak
kasur Anda harga 300 juta, nyenyak tidurnya? Gak jamin. Bisa nggak orang hanya dipan, balik-balik bambu, alas tikar tipis, bisa nggak nyenyak tidur? Karena materi tidak menentukan. Kenapa kita bicara kelimpahan materi? Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita yang tidak ditentukan oleh materi, itu Kristen yang benar. Jangan anti materi, tapi jangan letakkan pengharapan di dunia materi. Waktu anak saya punya duit mau beli mobil Innova, tidak boleh. Loh kenapa Pak? Kau masih bujangan, nggak boleh. Loh kenapa sih Papa larang? Ini duit aku. Stop, jangan ngomong begitu. Loh kenapa Pak? Kenapa kamu nggak ngerti juga? Iya Pak, kenapa? Kita seringkali kan naik mobil bersama. Iya Pak, kenapa? Seringkali kalau ngeluh macet di Jakarta ini. Iya Pak, macet banget. Udah macet, lu nongol bawa Innova baru, letakkan di tengah jalan. 7 seatnya kau sendiri. Jahat sekali. Kalau kau berkeluarga punya anak, silakan beli mobil. Kalau kau bujangan, enggak. Kau kan banyak mobil kau. Kok banyak aku belum beli? Angkot. Banyak tuh. Supir kau pun banyak. Naik angkot. Kayak gini enggak diajarin dalam pola kekristenan. Sampai ada pendeta anak 1 mobilnya 6. Emang bisa enggak kita bawa mobil sekali 6? Kan pengangguran yang 5. Enggak pernah cerdas kekristenan ini kadang-kadang. Soalnya kita seringkali ukurannya materi-materi. Saya yakin kalau Yohanes Pembaptis datang hari ini, Yesus jadi manusia hari ini, tetap dia berpola, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ini penting Bapak Ibu. Jamin gak Anda makan daging-daging lebih sehat daripada orang makan tempe dan sayur? Mana lebih sehat? Kita suka ukurannya segini, ini segini. Daging sama tempe bedanya di ini. Turun sama rasanya. Kenapa kita ditentukan segini? Padahal sehat gak sehat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pilihlah makanan yang sehat. Dan sehat itu gak selalu mahal. Ianya cuma 1 orang. Yang lain ngelawan kayaknya. Janganlah. Ini bukan bicara materi. Ini bukan bicara kesementaraan. Kita bicara kekekalan. Lanjut ayat selanjutnya. Ayat 4. Dan ampunlah kami akan dosa kami. Sebab, lanjut. Stop. Tahu nggak Anda? Salah satu dosa yang nggak bisa diampuni Tuhan. Ini dia. Kalau kau tidak mengampuni orang lain. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Allahmu tidak akan mengampuni engkau. Kalau Allah tidak mengampuni, mau bicara kekekalan, mau bicara surga, halusinasi Anda. Maka doa itu kehidupan. Anda tidak menyimpan kesalahan orang lain. Anda mau mengampuni orang yang paling jahat sekalipun. Makanya orang Kristen yang benar tidak pernah difasilitasi perceraian. Catat baik-baik. Karena bercerai itu tidak menerima, tidak mengampuni pasangan. Itu mengerikan. Ini penting. Makanya apa yang dipertemukan oleh Allah nggak boleh carikan manusia. Karena itu kejahatan mengerikan. Kita persingkat. Masuk pada Matius pasal 6. Kita langsung lanjut kepada ayat 13. Ayat 12 tadi kita sampai pada ayat 4 dalam Lukas. Ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Karena kita tidak mau dibawa pencobaan. Kenapa Anda malas baca Alkitab? Anda suka datang pencobaan. Kenapa Anda malas berdoa? Anda suka mencobai. Kenapa kita konseling? Kita menghindar lawan jenis, kita menghindari pencobaan. Kenapa kita berikanlah makanan kami hari ini secukupnya? Karena kita tidak mau mendekati pencobaan. Ini Kristen. Doa itu bicara kehidupan, bukan sekedar cara.
Ini Kristen. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Kalau kita disiplin baca Alkitab. Karena apa? Kita mau tinggal dalam Dia. Karena apa? Kita sadar kita lemah. Ku tak dapat jalan sendiri. Lanjut. Tuhan. Jangan nyanyikan lagu itu kalau Anda tidak bangun pagi baca Alkitab. Karena statement kita disiplin baca Alkitab. Kita ada statement hidup yang berbobot. Aku gak dapat jalan sendiri. Firman-Mu pelita bagiku. Kalau orang malas baca Alkitab, jangan Anda coba-coba berdoa. Ngawur itu. Ini penting. Supaya kita lepaslah kami daripada yang jahat. Kalau kita hidup seturut dengan kebenaran firman, kita pasti lepas dari jahat. Tapi kalau kita nggak seturut dengan firman, Anda mendatangkan kejahatan dalam hidup Anda. Bagian penutup. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kita kembalikan kepada Dia. Bagi adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan. Engkau yang punya tahta. Engkau yang kuasa. Engkau yang memerintah. Berdaulat atas hidupku. Kendalikan aku. Karena Engkau yang punya kerajaan. Jangan aku mengendalikan diriku. Apalagi hawa nafsuku. Jangan mengendalikan. Kau yang punya kuasa. Kalau kita mendoakan orang sakit sembuh, jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang menyembuhkan, bukan kita. Kita hanya alat. Saya sedih ada pendeta ngomong ketika kami ketemu di Israel. Dia bilang, tahu gak ibu ini Pak Riton, kenapa? Ibu ini kanker saya yang menyembuhkan. Aduh Tuhan, enggak bukan kamu. Tuhan yang menyembuhkan. Kita hanya alat. Karena Dia yang punya kuasa, bukan kita yang punya kuasa. Kembalikan kepada Dia. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kemuliaan sampai selama. Itu doa. Doa itu harus dihidupi. Bukan sekedar ritual. Bukan sekedar cara. Cara perlu. Sujud perlu. Tapi gak ada artinya semua itu. Kalau tidak dihidupi. Puji Tuhan hari ini kita doa puasa. Puji Tuhan kita suka doa. Tapi itu bukan sekedar cara. Bukan sekedar ritual. Itu harus kehidupan. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Kaulah Tuhanku. Amin. Kaulah Rajaku. Oh, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ketika kita berkata ku sembah Kau Tuhan, ada persembahan yang kita angkat pada Dia. Ketika kita berkata ku sembah Kau Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Dia. Kalau kita menyembah Tuhan, artinya kita mentaati Dia. Karena ketaatan itu sesungguhnya lah penyembahan itu sendiri.
Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ya Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji ya Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Masing-masing berdoa secara pribadi. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, minta ampun, dan minta ampun. Jika ada pemahaman kita selama ini keliru, minta Tuhan ubahkan, minta Tuhan ubahkan, minta Tuhan ubahkan. Doa orang yang benar, penyembahan orang yang benar, khotbah orang yang benar, nubuat orang yang benar, mujizat orangnya yang benar. Bapak Ibu, ambil keputusan. Jadilah orang yang benar. Suami yang benar, istri yang benar, orang tua yang benar, anak yang benar, bekerja yang benar, melayani yang benar, menggunakan uang yang benar. Jika ada di antara tempat ini ada orang yang sedang melakukan pendidikan, jadilah pelajar, mahasiswa yang benar. Jika ada anak-anak muda yang berpacaran, berpacaranlah yang benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau baik dan sangat amat baik. Kebenaran firman ini menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Tidak ada bapa yang tidak menghajar anak yang dikasihi. Hajarlah kami, perbaiki kelakuan kami Tuhan. Kami selesai ibadah, beda ketika kami baru datang. Ada perubahan-perubahan supaya kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari bertanggung jawab sebagai anak Allah. Oleh karena itu Tuhan, apapun dosa dan kesalahan kami Kau tegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Ya Roh Kudus, follow up kami semua. Supaya kami tegas terhadap diri kami untuk mengimplementasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyerah. Berkati Bapak Ibu Jemaat sekalian tempat ini. Berkati gembala kami, hamba-Mu Ibu Nani, keluarga besar, semua yang ambil bagian pelayanan, worship leader, singers, pemain musik, penunjuk multimedia, siapapun kami. Ingatkan mereka, kami melayani Tuhan karena kami pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, saya berdoa supaya dalam masa puasa ini, apa yang kita disampaikan tadi benar-benar mengubahkan hidup saudara dan saya. Karena
sebetulnya satu hal yang sangat menyukakan Bapa adalah kalau kita dapat melakukan kehendak-Nya. Ya, saudara, setiap orang tua ya sangat merindukan anaknya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Jadi saya berdoa biar firman ini benar-benar menggugah hidup saudara, mengubahkan, supaya apa yang kita lakukan saat-saat ini benar-benar mengikis semua yang Tuhan gak suka dan diganti dengan segala sesuatu yang Tuhan suka. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pujian dan penyembahan selama 1 jam lebih kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk semua dan semuanya. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, siapkan hati kami. Karena sebentar sore kami akan mendapatkan session yang kedua daripada hamba-Mu Pak Ridwan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-firman yang akan disampaikan adalah sesuatu benih yang unggul yang daripada-Mu, yang akan bertumbuh dalam hidup kami dan kami mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Kami tetap berdoa untuk acara tanggal 23 di mana Engkau sedang merencanakan untuk adanya suatu hari yang baru. Roh Hasanah ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh apa yang Engkau janjikan, apa yang saat ini Engkau sedang persiapkan, layakkan kami untuk menerima segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setia anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kalau Kau melihat akan keadaan bangsa dan negara kami Bapa, kami minta belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Damai sejahtera-Mu, semua roh ketidakpuasan, semua roh-roh yang ingin pemberontakan, Tuhan Engkau padamkan semuanya. Kami berdoa saat ini, gejolak yang saat ini ada di DPR, kami tetap minta Engkau pegang kendali atas bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, buat mereka ada unity Tuhan. Mereka sederap selangkah. Kau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga apapun yang diputuskan benar-benar selaras dengan hati-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk apa yang terjadi di gejolak-gejolak di negara-negara lain. Kau tahu apa yang terjadi di Nepal, Kau tahu yang terjadi kekerasan di Amerika. Tuhan, kami menyerahkan akan semua perkara-perkara yang membuat dan menyakitkan hati-Mu. Kami doakan Tuhan, kami tahu ini akhir zaman, tapi kalau belum waktunya semuanya itu terjadi, kesengsaraan, penderitaan, kalau belum waktunya, Engkau Tuhan yang akan melakukan, mengundur semuanya ini sampai Engkau datang Tuhan, dan Kau bawa anak-anak-Mu pulang. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, untuk tetap memegang Engkau, untuk tetap mempertahankan imannya terhadap Engkau ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk penginjilan Tuhan. Kami sangat rindu penginjilan sampai ke ujung bumi. Saat ini kami tetap berdoa Tuhan untuk media-media yang Kau pakai, internet yang Kau pakai, sehingga firman-Mu sampai di ujung bumi. Firman yang tidak bisa menembus akan bisa ditembus dengan media Tuhan. Kalau anak-anak-Mu tidak bisa pergi ke sana, firman-Mu tetap dapat didengar di sana. Kami sangat merindukan Tuhan.
Setiap telinga akan mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga mereka mengalami pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Dan kami percaya Engkau akan berikan kepada kami roh pertobatan untuk kembali kepada posisi yang sebenarnya. Terima kasih Bapak. Dan saat ini kami juga minta kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mengalami kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan. Biarlah minyak supranatural ini, minyak keajaiban yang daripada-Mu, pada saat kami urapkan pada tubuh kami, biarlah terjadi sesuatu di mana Engkau mengubahkan cara berpikir kami. Engkau membuat segala sesuatu sehingga kami boleh mengejar destiny kami. Ya, oleskan pada mata kami Tuhan, pada telinga kami Tuhan, buat telinga kami mendengar apa yang Engkau mau. Perkataan bibir mulut kami berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau mau. Hati kami Engkau yang akan mengubahkan, dan Kau akan membuat segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kami Kau hancurkan Tuhan. Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan kami dengan tangan kami. Kami akan berjalan dengan kaki kami Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Perjalanan kami hari ini biarlah pas seperti yang Engkau inginkan. Apa yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan, biar seperti yang Engkau mau. Pekerjaan apapun, pintu-pintu yang belum terbuka, tolong Tuhan bersama-Mu, biar semua terbuka. Sehingga berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini, kami terima dengan utuh. Dan sebentar sore kami menerima akan berkat-Mu. Beri kepada kami dapat menerima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ya, ada kebaktian di tempat ini.